Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan saya Lydia Mufirah dengan NIM 22329015 dan dengan rekan saya Miftahul Jannah dengan NIM 22329016. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang upaya pembaruan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada perubahan kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan dalam penyelenggaraan pendidikan, di mana dengan adanya kurikulum, peserta didik maupun pendidik dapat melaksanakan pendidikan dengan lancar. Nah, pembaruan kurikulum merupakan cara yang dikemukakan oleh pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dalam kurikulum pendidikan diadakan untuk memenuhi atau untuk merombak segala yang ada dari kurikulum, baik itu pendidik, peserta didik, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Nah, perubahan kurikulum dapat terjadi dari beberapa aspek. Ada yang pertama aspek sosial, ekonomi, politik, bahkan perubahan kurikulum juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Nah, contoh dari pembaruan kurikulum. Pada jenjang SMP dan SD memiliki atau menggunakan kurikulum 2013, di mana dalam kurikulum 2013 tersebut peserta didik lebih dituntut aktif dalam berdiskusi dan mencari bahan-bahan untuk pembelajaran pada kegiatan sehari-harinya. Yang kedua, ada pada tingkat universitas. Nah, pada tingkat universitas diadakan namanya program Merdeka Belajar, di mana pada program Merdeka Belajar tersebut, mahasiswa lebih dituntut untuk berinovasi dan mengembangkan apa potensi yang ada pada dalam diri mahasiswa tersebut sehingga dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengelolaan pendidikan inovatif. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk menentukan alternatif sistem untuk menyampaikan pendidikan dasar yang bersifat efektif, ekonomis, dan merata yang sesuai dengan kondisi daerah yang ada di Indonesia. Maka dengan adanya SD Pamong ini, maka anak-anak dapat belajar dengan mandiri dengan bimbingan guru, orang tua, dan anggota masyarakat. SMP Terbuka. SMP Terbuka merupakan sekolah menengah umum tingkat pertama di mana kegiatan belajarnya sebagian besar dilaksanakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pembelajaran melalui berbagai media. Nah, dalam SMP Terbuka ini interaksi yang terbatas antara guru dan murid. Nah, juga terdapat latar belakang dari berdirinya sekolah ini adalah karena kurangnya guru dan tidak adanya fasilitas yang memadai dalam rangka untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, SMA Terbuka. SMA Terbuka merupakan program pemerintah sebagai alternatif dan sebuah solusi bagi anak usia sekolah yang tidak dapat menjangkau bangku SMA. Nah, pada umumnya program SMA Terbuka ini digagas sebagai cabang dari sekolah induk, di mana para pengajar dari SMA Terbuka merupakan guru-guru yang berasal dari sekolah induk atau yang dikenal dengan istilah guru kunjung. Yang keempat, ada namanya Universitas Terbuka. Nah, Universitas Terbuka ini merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, di mana tujuan dari dibentuknya ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dari perguruan tinggi. Dan gagasan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dari perguruan tinggi untuk lebih memperluas kesempatan agar banyak memperoleh perguruan tinggi bagi seluruh masyarakat dan meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan pada lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi serta tenaga-tenaga dalam bidang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 22329016. Ini saya akan menjelaskan bagaimana pengembangan pendidikan di luar sekolah, yang dimana pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, akan tetapi pendidikan bisa dilakukan di luar sekolah. Banyak ilmu yang tidak bisa didapatkan dari bangku sekolah. Oleh sebab itu, ilmu yang tidak bisa didapatkan dari bangku sekolah kita bisa dapatkan dari luar sekolah. Hal ini perlu kita lakukan dengan melakukan pembaruan dengan lingkungan luar sekolah, yakni lingkungan masyarakat. Itu kita bisa melakukan diklat atau kursus untuk meraih ilmu pendidikan di luar sekolah. Banyak masyarakat di Indonesia yang tertinggal dalam mengikuti pendidikan mereka.
Tertinggal pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor geografis. Hal ini yang sering terjadi adalah faktor ekonomi. Keluarga yang tidak mencukupi untuk membiayai anaknya bersekolah. Mengingat tuntunan zaman yang semakin tinggi, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dibutuhkanlah skill dan pengetahuan yang tinggi pula. Semakin tinggi tingkat ijazahnya, maka semakin bagus pula pekerjaannya. Pemerintah membentuk program kejar paket A, paket B, dan paket C. Kejar merupakan singkatan dari kelompok belajar yang memiliki pengertian suatu kelompok yang anggotanya terdiri atas usia sekolah maupun anak yang lewat usia sekolahnya. Dengan adanya program kejar memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tertinggal akan pendidikannya untuk bersekolah kembali dan mudah mendapatkan ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Berikut saya akan menjelaskan apa itu program paket A, paket B, dan paket C. Yang pertama, program paket A yang merupakan program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non formal yang setara dengan MI atau SD. Maka pemegang ijazah program paket A memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah MI atau SD. Yang kedua, program paket B yang merupakan program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non formal yang setara dengan MTS atau SMP. Maka pemegang ijazah program paket B memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah STS atau SMP. Yang ketiga, program paket C yang merupakan program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non formal yang setara dengan FA atau SMA. Maka pemegang ijazah program paket C ini memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah MA atau SMA. Selanjutnya saya akan membahas tentang homeschooling, yang mana ini merupakan bentuk pendidikan informal yang efektif pada masa sekarang. Homeschooling merupakan bentuk pendidikan informasi yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga sehingga orang tua dapat membantu langsung anaknya dalam belajar. Homeschooling ini dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, tidak hanya dilakukan di ruang sekolah, akan tetapi bisa dilakukan di rumah. Selanjutnya homeschooling bisa dijadikan homeschooling juga bisa dijadikan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Meskipun peserta didik tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah, akan tetapi dia bisa mengikuti pendidikan di rumah. Untuk mengikuti homeschooling, bagi keluarga menjadi peran penting agar tetap terlaksananya pendidikan. Sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.